Selamat pagi Sobat ICC, bertemu kembali dengan saya Andre dalam program Devotion with ICC. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua berada dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi judul dari perenungan kita pagi hari ini adalah Ku tak tahu akan hari esok. Seperti judul lagu rohani ya. Tapi emang betul saudara-saudara, kita tidak akan tahu tentang hari esok apa yang bakal terjadi, dan inilah yang akan kita renungi bersama pagi hari ini. Kenapa saya membawa tema ini? Kalau saudara-saudara berjemaat di ICC beberapa waktu terakhir, pasti sering mendengar, entah itu di ibadah umum ataupun di Bible study oleh gembala kita diingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hari esok. Dan maka seharusnya tidak ada seorang pun yang mengandalkan diri sendiri ataupun mengandalkan apa yang kita punya. Jangankan hari esok. 1 jam dari sekarang atau bahkan 1 menit dari sekarang, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Dan mengenai hal ini, saya lebih diteguhkan lagi ketika membaca satu bagian firman Tuhan beberapa waktu yang lalu yang begitu merema dalam kehidupan saya pribadi. Mari kita baca ayatnya. Diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Kalau saya Google ini, harganya setara 9 juta rupiah, 1 kepala keledai. Dan 1/4 cup tahi merpati berharga 5 sikal perak. Yang ini setara 600 ribu rupiah. Dulu kotoran merpati ternyata bisa menjadi komoditas yang diperjualbelikan ya. Saya juga baru tahu. Ini berarti terjadi inflasi yang besar-besaran. Bangsa Israel menderita kelaparan yang diakibatkan oleh pengepungan yang dilakukan oleh tentara Aram. Mereka nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar masuk kota Samaria. Aksesnya ditutup dan kalau misalkan mereka nekat, taruhannya adalah nyawa. Otomatis aliran logistik untuk kota tersebut berhenti total, dan ini siasat yang dilakukan oleh tentara Aram untuk memutus asupan makanan sehingga penduduk di kota itu kelaparan dan lama-kelamaan tubuh mereka bisa melemah dan akan mudah untuk ditaklukkan oleh tentara Aram. Ya, kejadian ini mungkin terjadi cukup lama, bisa berbulan-bulan bahkan tahunan, ya, karena sampai menyebabkan kelaparan yang luar biasa hebatnya. Kalau saudara-saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, ada gambaran yang cukup tepat untuk menggambarkan betapa horornya kelaparan tersebut. Di sana ada seorang ibu yang datang kepada raja untuk mengadukan bahwa ada orang yang ingin memasak anaknya, ingin memakan anaknya. Yaitu karena mereka semua yang ada di sana pada saat itu sudah tidak punya cukup uang, sudah tidak punya cukup makanan untuk bertahan hidup. Lalu Tuhan berfirman melalui Nabi Elisa, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Yang berarti barang-barang yang tadinya begitu mahal akan menjadi normal kembali, akan menjadi murah dalam waktu 24 jam saja. Ini sulit untuk dimengerti, untuk dilogikakan, baik oleh kita dan terutama oleh bangsa Israel sendiri yang sedang menghadapi kesusahan itu. Sebagai perbandingan, pada waktu krisis moneter tahun 98 di Indonesia, di mana harga US dollar terhadap rupiah yang tadinya harga sekitar 2000-an naik berkali-kali lipat sampai sempat menyentuh angka 17.000. Ya, dan akan sulit dimengerti oleh kita apabila hanya dalam waktu 24 jam nilai US dollar terhadap rupiah kembali di angka 2000-an. Itulah yang dialami
bangsa Israel setelah Tuhan berfirman lewat Nabi Elisa. Dan ketika disampaikan pesan tersebut kepada seorang perwira ajudan raja, dia nggak percaya dengan firman itu. Baginya itu hal yang mustahil walaupun yang menyampaikannya adalah seorang nabi Tuhan. Dan sampai perwira itu menjawab dengan sedikit menantang Tuhan. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Lalu Elisa menjawabnya, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dia hanya bisa menyaksikan perubahan yang akan terjadi, tetapi tidak akan mencicipi sedikit pun keuntungannya. Ya. Selanjutnya kita tahu bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib melalui orang-orang kusta yang memberanikan diri masuk ke perkemahan tentara Aram, di mana mereka menemukan bahwa perkemahan itu sudah kosong, lalu mereka memberi kabar ke istana raja bahwa perkemahan musuhnya ini udah nggak ada siapa-siapa, nggak ada seorang pun di sana. Karena tentara Aram sudah melarikan diri pada saat mereka mendengar bunyi kereta kuda dan tentara yang besar yang seolah-olah menyerang mereka. Padahal Tuhanlah yang membuat bunyi tersebut dan tidak ada yang menyerang mereka. Sebenarnya itu yang terjadi. Tuhanlah yang membuat bunyi tersebut. Semua bangsa Israel yang mendengar kabar bahwa perkemahan itu kosong, lantas mereka menjarah perkemahan orang Aram itu. Diambillah barang-barangnya yang banyak, yang mahal, yang bagus, dan banyak bahan makanan juga. Seluruh kekayaan tentara Aram diambil oleh bangsa Israel. Karena itulah, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan, keesokan harinya, sesukat tepung terbaik dan 2 sukat jelai menjadi seharga sesikal. Perekonomian di kota Samaria pun berubah drastis dan menjadi pulih. Saudara-saudara, Tuhan mampu mengubah krisis hanya dalam waktu semalam. Dan ironisnya, perwira yang tadi tidak percaya itu mati secara mengenaskan karena pada saat dia sedang mengawasi di pintu gerbang, rakyat Israel berlarian, saling berdesakan, saling mendorong sehingga membuat perwira itu terjatuh dan terinjak-injak lalu mati di tempat. Ya, tanpa dia bisa menikmati harga barang-barang yang sudah turun menjadi normal, termasuk limpahnya makanan hasil dari jarahan itu. Ya, hal itu pun terjadi sesuai dengan perkataan Tuhan lewat Nabi Elisa. Ya, bangsa Israel tidak bisa memprediksi semua kejadian ini, bahkan memikirkannya pun mereka tidak sanggup. Ya, sama seperti kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi tentang hari esok. Ya, apa yang saat ini baik belum tentu besok tetap baik. Dan yang saat ini kurang baik bisa saja besok menjadi lebih baik. Ya. Dari kisah ini kita dapat belajar satu hal yang pasti, yaitu bahwa ketika Tuhan berfirman, hal itu pasti terjadi. Walaupun logika manusia tidak sampai, walaupun hitungan-hitungan manusia berbeda, ya, tapi apabila Tuhan sudah berfirman, maka hal itu pasti akan terjadi. Ya, ini sebuah reminder buat kita semua untuk tidak meragukan kebenaran firman Tuhan. Ya, buktinya sudah disertakan dalam kisah di atas dan masih banyak bukti-bukti lain di dalam Alkitab. Keterkaitannya dengan judul kita pagi hari ini, yaitu maka kita semua jangan hidup seolah kita bisa mengendalikan hari esok. Tidak ada jaminan di mana kita bisa terus memiliki kehidupan sesuai yang kita inginkan. Yang kita lihat saat ini mungkin segala sesuatu berjalan dengan lancar. Ya. Dan kita kira semua itu terjadi karena selama ini kita sudah cukup berusaha. Kita kerjakan semuanya sehingga kita punya cukup pengalaman, cukup kepintaran, kekayaan, kekuatan. Kita merasa diri kita sudah cukup berhikmat. Ya.
dan sanggup untuk berdiri sendiri tanpa meminta bantuan dari siapapun, termasuk Tuhan. Tapi, saudara-saudara, semua yang kita punya, termasuk kesanggupan kita pun, asalnya daripada Tuhan. Semua yang baik dalam hidup kita, itu Tuhanlah yang kasih. Tuhan yang berikan kepada kita. Ya. Kebanyakan orang saat ini merasa sanggup ya untuk hidup mandiri. Nggak butuh Tuhan, nggak butuh firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan di Yohanes 15, pasal 15 ayat yang keempat menyatakan bahwa kita tidak bisa hidup lepas dari pokok anggur yang adalah Tuhan, karena kita adalah rantingnya. Ya. Jika ingin tetap bertumbuh dan berbuah. Setinggi, sesukses, sekaya apapun kita, tidak akan bertahan jika kita hidup tanpa Tuhan. Kebenarannya adalah Tuhanlah yang selama ini memberikan kepada kita kemampuan untuk mencari nafkah, mencari uang. Ya, dimulai dari dulu pada saat kita bersekolah, kita mencapai pendidikan yang baik, mendapat berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan ini. Meskipun kita yang mengerjakannya sendiri dengan otak kita, dengan waktu kita, dengan tubuh kita, dengan tenaga kita. Tetapi yang memberikan kebisaan bagi kita untuk melakukan semuanya itu adalah Tuhan. Ya. Yang memberkati kita dari balik layar atas semuanya itu dari dulu sampai sekarang adalah Tuhan. Ya. Firman Tuhanlah yang menopang kita selama ini ternyata. Mari kita membaca ayat terakhir yang hopefully bisa menjadi pegangan kita untuk kita menghadapi hari esok. Diambil dari Amsal yang ketiga, pasal 5-7 versi BIMK. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru kami terima. Kami berdoa supaya semakin hari kami boleh semakin terkoneksi dengan Tuhan, bisa mendapatkan hikmat untuk belajar memegang sesuatu yang lebih pasti, yaitu firman Tuhan, daripada hanya mengandalkan apa yang kami miliki yang tidak pasti, yang bisa berubah-ubah. Ajar kami untuk mengerti dengan apa yang menjadi kebenaran Tuhan untuk kami hidupi. Dan kami percaya bahwa apapun keadaan kami saat ini, masa depan kami sungguh ada dan terjaga baik di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai bertemu kembali di devotion yang selanjutnya.